Banjir yang seolah hadir setiap tahun di musim penghujan, masalah pengelolaan sampah yang selalu meningkat, dan pencemaran perairan sungai yang banyak terjadi di sekitar kita, menandakan penyelesaian yang selama ini digunakan tidak menggunakan pola pikir sistem, sehingga permasalahan yang terjadi tersebut seakan-akan tidak pernah akan selesai. Manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sistem dirasa perlu untuk paham dan mengerti bahwa pola pikir sistem dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini ada di sekitar kita. Buku Pola Pikir Sistem karangan Dr. Agus Mariono merupakan buku yang membahas dan menerangkan mengenai pola pikir sistem beserta contohnya yang dapat dijadikan rujukan atau pemahaman bagi para pembaca agar dalam mengambil keputusan dalam suatu permasalahan menggunakan pola pikir sistem. Buku Pola Pikir Sistem menjelaskan apa itu pola pikir sistem yang merupakan negasi dari sistemik. Selanjutnya, apa itu pola pikir sistemis, ciri-ciri dan struktur, dan seperti apa struktur dari suatu sistem. Setelah mengetahui apa itu pola pikir sistem, kita akan diberikan penjelasan konsep berpikir dan berperilaku secara sistemis. Mengingat di suatu sistem pasti akan ada sumber daya manusianya, di buku ini juga memberikan seperti apa pengembangan sumber daya manusia yang berpikir dan berperilaku secara sistemis. Buku ini juga memberikan penjelasan seperti apa pengembangan program S2 dengan konsep kesisteman. Berbicara mengenai pola pikir sistem, kita juga harus tahu apa itu pola pikir asimetris yang merupakan negasi dari sistem. Ada beberapa pola pikir di dalamnya seperti pola pikir sektoral, pola pikir temporal, pola pikir pragmatis, pola pikir insidental, pola pikir tekstual, pola pikir kontekstual, pola pikir parsial, dan pola pikir integralistik. Pola pikir asimetris ini pada umumnya dipakai dalam berbagai penyelesaian masalah pada kehidupan sehari-hari dan dalam menyelesaikan masalah pada suatu organisasi. Sebagai contoh, seorang menghadapi permasalahan di dalam suatu perusahaan di mana staf perusahaan tersebut menuntut kenaikan gaji. Di sisi lain, kondisi keuangan perusahaan sedang pada titik terendah, di mana inflow finansial lemah, cash flow tidak mengalami kenaikan, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur meningkat, dan lain-lain. Permasalahan kontradiktif ini muncul dan harus segera mendapatkan solusi. Maka, pola pikir pragmatis akan mengambil jalan secara rasional tanpa memikirkan dampak di luar permasalahan yang sedang dihadapi. Misalnya, dengan kebijakan menaikkan gaji dan menambah jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan guna menaikkan pemasukan finansial perusahaan untuk membayar gaji yang naik. Sementara itu, permasalahan karyawan yang terkait dengan penambahan jam kerja tidak diperhitungkan oleh perusahaan, misalnya kesehatan, transportasi, keluarga, karyawan, dan lain-lain. Dalam menguraikan konsep pola pikir sistem, berpikir sistemis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang tingkatan berpikir dalam menyelesaikan masalah. Dimulai dari jenjang berpikir yang paling rendah, yaitu berpikir dan mengambil tindakan berdasarkan kejadian yang dialami. Pertimbangan pengambilan keputusan dalam jenjang berpikir ini masih sangat sederhana, sehingga keputusan yang diambil umumnya lemah atau hanya berbasis pada satu kejadian saja. Jenjang berpikir berikutnya adalah pengambilan keputusan tindakan berdasarkan sejumlah kejadian dalam satu elemen yang terkait satu tren atau kecenderungan dari kejadian-kejadian tersebut yang pernah muncul. Tren ini kemudian dibuat resume sehingga menghasilkan kesimpulan yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan tindakan. Jenjang berpikir ini lebih ke arah pengumpulan tren-tren masalah yang disatukan atau dijumlahkan, bukan tren-tren yang dicari korelasinya. Selanjutnya, jenjang berpikir terakhir adalah jenjang berpikir sistemis. Jenjang ini merupakan jenjang tertinggi dalam penyelesaian masalah.
Dalam menyelesaikan masalah tentang berpikir ini diawali dengan mengidentifikasi kejadian dan proses terjadinya dari berbagai elemen yang saling terkait. Selanjutnya, mengolah kejadian-kejadian dan prosesnya tersebut dalam bentuk tren atau kecenderungan pada tiap elemen. Dalam jenjang berpikir ini, bukan hanya kecenderungan tiap-tiap elemen yang dijadikan landasan dalam mengambil keputusan dan bertindak, tetapi lebih dari pada pola hubungan elemen dan pola hubungan kecenderungan antar elemen dalam setiap kerangka sistem. Jadi, pola pikir sistem mendasarkan pada hasil eksplorasi menyeluruh terhadap suatu masalah dengan data-data perkembangan dari komponen-komponen atau elemen-elemen sistem secara time series dan komprehensif. Di samping itu pula, pola pikir sistem selalu berpegang pada prinsip-prinsip sistem dan unsur-unsur sistem seperti elemen, hubungan antar elemen, metabolisme atau proses, tujuan atau visi, kontrol, dan lingkungan. Guna membuka cakrawala lingkup bahasan sistem yang lebih luas, dalam merinci konsep berpikir dan berperilaku secara sistemis, pengarang menganggap perlu mengetahui hal-hal sebagai berikut. Pertama, mengetahui hubungan sistem dan lingkungan sebagai input, proses, output, di mana hubungan antara sistem dan lingkungannya ini merupakan hubungan jejaringan yang artinya terjadi aktivitas yang menimbulkan dampak positif ataupun negatif secara timbal balik. Selanjutnya, sistem yang akan hidup berkelanjutan adalah sistem yang zero-sum game, artinya dalam interaksi antar elemen dalam suatu sistem tidak ada yang dirugikan. Sebagai contoh, dosen mengajar mahasiswa akan menjadi pandai, dan dosen dapat melakukan penelitian-penelitian dan memperoleh gaji. Selanjutnya, sistem yang memiliki kapasitas daya dukung. Istilah sistem mempunyai daya dukung tertentu selalu dihubungkan dengan waktu saat sistem tersebut ada. Jadi, kemampuan sistem dapat berkembang tak terbatas jika komponen-komponen sistem dan manajemen interaksi antar elemen sistem dikembangkan atau ditumbuhkan. Selanjutnya, metabolisme sistem. Metabolisme sistem adalah seluruh proses interaksi yang mendukung dan menyebabkan terjadinya transfer antar elemen berjalan. Sebagai contoh, sistem penyebaran logistik untuk pangan. Metabolisme sistem logistik didahului dengan transfer informasi tentang kuantitas dan kualitas kebutuhan logistik di berbagai tempat. Informasi ini akan dilanjutkan dengan transfer energi untuk mengangkut logistik ke berbagai tempat dengan kuantitas dan kualitas yang sesuai dengan transfer informasi yang telah berjalan sebelumnya. Selanjutnya ada beberapa hal lagi seperti sistem dan sampah sistem, lingkungan sistem, inte sistem, konsep dasar proses interaksi dalam sistem, dunia pikir, dunia nyata, controller, perencana dan pengawas, arena, agenda, input proses dan output, prioritas, faktor pengungkit sistem, dan yang terakhir simulasi. Dengan mengetahui hal-hal tersebut di atas, maka akan dapat membuka cakrawala lingkup bahasan sistem yang lebih luas. Penulis menganggap penting mengembangkan sumber daya manusia yang berpikir dan berperilaku dengan konsep kesisteman. Mengingat bahwa perkembangan permasalahan-permasalahan dewasa ini tidak lagi dapat diselesaikan tanpa pendekatan kesisteman. Mengingat komponen penyebab masalah pada umumnya multistruktur yang saling terkait langsung maupun tidak langsung, sehingga menyelesaikan masalahnya harus juga bersifat multisektoral dan komprehensif. Sebagai contoh, pengelolaan kebersihan alur sungai. Jika ada kelompok masyarakat yang bekerja bakti membersihkan sampah atau limbah di sungai, dan kelompok tersebut bekerja sendirian tanpa mengajak kelompok masyarakat lain, baik di hulu maupun di hilir, maka setelah kerja bakti tersebut selesai, sampah akan menumpuk kembali di bagian hulu ke hilir, dan sungai akan kembali menjadi kotor. Inilah contoh sederhana bentuk kegiatan yang tidak didesain secara sistemis.
Demikian juga pada upaya penyelesaian masalah sampah secara umum. Jika masyarakat merespon masalah sampah dengan cara kerja bakti di lingkungannya untuk mengelola sampah saja, maka pemerintah tidak secara sistemis mengembangkan sistem pengelolaan sampah terpadu melibatkan semua unsur terkait dengan sampah. Usaha masyarakat tersebut akan sia-sia belaka. Jika industri besar, menengah, dan kecil secara terus-menerus memproduksi sampah tanpa ada regulasi dan implementasi sistemis untuk mengurangi sampah, jelas lambat laun masyarakat akan berhenti mengurusi sampah tersebut. Maka bagaimanapun juga upaya sistemis penyelesaian sampah dengan konsep 3R, reduce, reuse, recycle wajib dijalankan oleh seluruh aktor yang terkait dalam hal pengelolaan sampah. Bukan hanya salah satu aktor saja, misalnya masyarakat atau komunitas tertentu. Sedang faktor lainnya bebas memproduksi dan membuang sampah sembarangan. Jadi, upaya penyelesaian sampah mutlak harus sistemis. Reduce dan reuse dapat dilakukan oleh industri yang menghasilkan sampah dengan berbagai cara yang signifikan. Misalnya, industri mie instan dapat mengurangi sampah bungkus mie instan dengan cara membeli bungkus mie dengan cara setiap 10 bungkus dapat ditukarkan dengan 1 mie instan. Dengan demikian, masyarakat akan bersemangat mengumpulkan bekas bungkus mie instan untuk ditukarkan dengan mie instan, sehingga sampah mie instan tersebut akan berkurang drastis. Demikian juga bisa dipakai untuk bungkus produk-produk lain. Recycle dapat dilakukan dengan kerjasama antara masyarakat, konsumen, pemerintah, dan dunia industri, yaitu dengan kewajiban kepada industri untuk membeli barang-barang purna pakai produk keluarannya. Masyarakat dapat berperan sebagai pengumpul barang tersebut dengan imbalan. Outlet industri bertugas sebagai pengepul yang membeli barang pemakaian tersebut. Pemerintah berfungsi melakukan fasilitas, dukungan, dan penegakan hukum agar proses ini berjalan dengan baik. Dengan demikian, seluruh barang-barang purna pakai akan dimanfaatkan lagi. Dalam mengembangkan program studi S2 dengan konsep kesisteman, harus mengikuti proses prinsip-prinsip kesisteman, di mana secara garis besar tujuan program S2 adalah untuk mencetak lulusan yang menguasai konsep sistem untuk diaplikasikan pada bidang-bidang tertentu dan mampu secara real menganalisis, mengoptimalisasikan, merancang, dan mengimplementasikan konsep sistem ke dalam program, sekaligus menguasai seluruh kaidah-kaidah sistem seperti memahami visi, misi, strategi, dan bersikap, paham proses metabolisme, paham proses perencanaan sistem, paham pentingnya tujuan target, waktu, paham sharing, paham network, paham elemen sistem, paham struktur sistem, paham zero sum game konsep, paham input, output, outcome proses, paham mengelola sistem, dan paham attitude sistem. Selanjutnya, mengetahui konsep pengembangannya yang meliputi pengembangan elemen sistem baik secara kualitas maupun kuantitas, dan juga memperhatikan sistem-sistem lain. Dapat dilakukan sinergi atau kolaborasi positif untuk meningkatkan nilai manfaat antar sistem yang dinamakan saling pengaruh antar komponen sistem. Selanjutnya, metabolisme sistem. Pengetahuan metabolisme sistem merupakan kunci dalam melihat sistem dari sisi proses. Selanjutnya, produktivitas sistem. Lulusan suatu program S2 harus mempunyai kompetensi untuk menghasilkan produk tertentu, yang mana produk tersebut tidak lepas dari tesisnya, sehingga produk tersebut dapat menjadi faktor pengungkit dari sistem. Begitu juga untuk network, sistem pengganggu, bidang kajian, konsep pengembangan, kemandirian, dan interaksi dan antar sumber daya dari lingkungan mesti diperhatikan dengan baik. Pengelolaan program seperti akademik dapat dilakukan dengan dasar-dasar akademik sebagai contoh, di mana dosen pengampu mata kuliah dibentuk dengan background berbeda-beda
sesuai dengan jenis mata kuliahnya, sehingga mahasiswa dapat memperoleh insight berbeda hingga pengelolaan alumni dikelola secara sistemis dengan arti mereka masih tetap merupakan keluarga besar program studi yang dapat saling berkomunikasi, bersinergi, berkolaborasi, sharing, dan saling support. Dan tuntunan-tuntunan yang ada pada buku pola pikir sistem ini, nantinya program S2 yang disusun sesuai dengan konsep kesisteman akan menghasilkan output dan outcome yang sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan program-program lain yang dijalankan tanpa mengikuti konsep kesisteman. Buku pola pikir sistem karangan Dr. Agus Mariono ini memberikan gambaran yang komplit tentang pola pikir sistem yang disertai contoh-contoh yang mudah dipahami. Dan dengan membaca buku ini, kita memiliki cara pandang baru dalam memandang suatu masalah yang sebelumnya monodisiplin menjadi multidisiplin. Sekian resensi buku pola pikir sistem